multimedia pembelajaran interaktif akan saya sebut dengan nama MPI ya Bapak Ibu ya, karena kalau saya menyebutkan kayaknya panjang banget, jadi saya singkat aja MPI. Nah, jadi MPI ini adalah pendekatan pembelajaran yang menggabungkan berbagai macam jenis media Bapak Ibu. Jadi ada teks, ada gambarnya, ada audionya, ada video, ada animasi bergeraknya, dan elemen interaktif lainnya. Nah, elemen interaktif ini contohnya seperti tombol navigasi ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu menggunakan main game, nah ketika Bapak Ibu main game itu ada tombol navigasi, nah itulah elemen interaktifnya. Nah, tujuannya apa? Untuk menciptakan pengalaman belajar yang dinamis, partisipatif, dan juga menarik bagi peserta didik. Nah, kita saat ini Bapak Ibu berada di era generasi Z, di mana saat ini segala macam lini kehidupan sudah terintegrasi dengan teknologi. Nah, potensi ini atau adanya pengaruh budaya saat ini, yaitu perbedaan ini Bapak Ibu ya, perbedaan kebiasaan, nah kita juga harus adaptasi dengan itu semua. Sesuaikan cara mengajar kita dengan kodrat zaman mereka. Nah, zamannya saat ini serba digital, ya gurunya wajib dan mau tidak mau harus mengikuti perkembangan zaman juga. Nah, di dalam pendekatan ini, peserta didik aktif terlibat dalam proses pembelajaran dan memiliki kontrol bagaimana mereka berinteraksi dengan konten pembelajaran tersebut. Kemudian ada apa aja elemen yang ada di MPI ini? Yang pertama adalah pilihan dan navigasi, Bapak Ibu. Jadi peserta didik dapat memilih jalur pembelajaran, topik, atau tingkat kesulitan yang sesuai dengan minat dan kebutuhan mereka. Kemudian ada simulasi dan aktivitas yang bersifat interaktif. Nah, peserta didik ini dapat melakukan simulasi atau aktivitas yang melibatkan mereka secara langsung dalam proses pembelajaran. Contohnya mungkin Bapak Ibu bisa menyematkan link terkait dengan manipulasi model 3D atau augmented reality, atau juga bisa menjawab pertanyaan interaktif. Nah, pertanyaan ini dijawab, kemudian seketika itu juga langsung mendapatkan umpan balik, apakah jawabannya benar, apakah jawabannya salah, atau juga menyelesaikan tugas-tugas yang melibatkan interaksi secara langsung dengan konten tersebut. Kemudian elemen MPI yang ketiga adalah umpan balik yang interaktif. Nah, jadi dia akan menerima umpan balik segera ya, langsung setelah mereka berpartisipasi dalam aktivitas tertentu. Nah, umpan balik ini akan membantu memperkuat pemahaman dan untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi seperti tadi ya Bapak Ibu, seperti di menu yang bermain. Nah, di situ jadi siswa akan tahu, oh tadi dari 3 soal saya ternyata salah satu. Coba lagi lah biar betul semua. Atau mungkin nanti dari jumlah soal yang Bapak Ibu berikan ada 10, ketika disimulasikan dicoba ternyata betulnya 7 gitu. Nanti siswanya tergantung dari dia mau mencoba lagi atau sudah puas dengan nilai 7 tadi. Kemudian media rich atau kekayaan media. Nah, namanya multimedia Bapak Ibu ya, multi itu kan lebih dari 1, lebih dari 2. Artinya dia beraneka macam. Nah, jadi di sini adalah menggabungkan berbagai jenis media untuk menghasilkan atau untuk menghadirkan informasi dengan cara yang lebih bervariasi dan menarik. Nah, peserta didik dapat mengakses teks, gambar, audio, video, animasi, dan sumber belajar lainnya yang bisa memperkaya pengalaman belajar mereka. Nah, berikutnya, kelebihan dari MPI ini apa sih? Nah, ada beberapa kelebihan, Bapak Ibu. Yang pertama adalah meningkatkan keterlibatan atau engagement ya. Nah, di mana dengan adanya MPI ini akan menarik perhatian peserta didik dengan penggunaan media yang beragam. Kemudian meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa. Karena sesuai ya saat ini kalau misalnya menggunakan gawai, sesuai dengan iklim belajar mereka saat ini. Oh, ini tadi saya mengaturnya kayaknya kelewatan nih Bapak Ibu ya. Mohon maaf. Jadi ada lagi Bapak Ibu yang terakhir, elemen MPI-nya ini bisa berbasis aplikasi atau bisa berbasis link. Nah, pendekatan ini jadi gini, untuk yang aplikasi itu misalnya nanti output-nya, nah aplikasi itu MPI itu harus diinstal di HP. Nah, biasanya untuk ini adalah MPI yang dibuat menggunakan artikel storyline atau SAC3. Nah, kalau berbasis link ini bisa menggunakan Canva, bisa menggunakan Google Site, bisa menggunakan microsite, dan sebagainya. Tentu, baik itu MPI yang berbasis aplikasi ataupun yang berbasis link, sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangan. Kemudian, kelebihan MPI yang berikutnya adalah dapat mempermudah pemahaman. Nah, tentunya penggunaan visual dan juga audio ini
diharapkan dapat membantu pemahaman konsep yang lebih kompleks. Kemudian memperkuat daya ingat dan retensi informasi. Berikutnya, nah kelebihan MPI yang berikutnya adalah personalisasi pembelajaran. Nah, ini Bapak Ibu, sesuai dengan kecepatan belajar mereka masing-masing. Masuk pembelajaran diferensiasi ya Bapak Ibu ya. Peserta didik dapat belajar sesuai dengan kecepatan dan gaya belajar mereka masing-masing. Jadi, tidak seperti cara kita mengajar secara konvensional atau secara langsung di dalam kelas, ya Bapak Ibu ya. Kita biasanya menuntut siswa ketika materi, misalnya saat ini waktunya penjelasan materi, setelah itu mengerjakan latihan soal. Nah, padahal di saat itu masih ada siswa yang belum paham. Nah, melalui MPI ini siswa diberikan kebebasan untuk belajar sesuai dengan kecepatan atau gaya belajar mereka masing-masing. Karena tadi gaya belajarnya kita sediakan beberapa macam jenis konten ya Bapak Ibu ya, baik dalam bentuk teks, dalam bentuk video maupun dalam bentuk bacaan. Nah, materi dapat disajikan dalam bentuk berbagai macam bentuk untuk mencocokkan preferensi belajar. Yang berikutnya adalah dari sisi aksesibilitas dan juga fleksibilitas. Nah, jadi dia itu bisa diakses dengan mudah dari berbagai macam perangkat dan juga di lokasi apapun dengan koneksi internet. Tentu yang berbasis link, dia akan sangat tergantung dengan adanya koneksi internet atau jaringan internet ya Bapak Ibu. Nah, kalau yang berbasis aplikasi, dia akan sangat mempengaruhi storage atau memori penyimpanan. Dan kemudian, nah, belajar dapat dilakukan sesuai dengan waktu yang paling nyaman. Jadi dengan adanya MPI ini, mereka bisa belajar dimanapun dan kapanpun. Nah, dibalik dengan banyak kelebihan yang bisa didapatkan melalui penggunaan MPI ini, ada kekurangannya Bapak Ibu. Yang pertama adalah potensi adanya gangguan dari konten lain di internet. Nah, ini untuk yang berbasis website atau link. Misalnya seperti iklan-iklan yang kurang pantas dan sebagainya. Kemudian untuk yang berbasis aplikasi, nah keterbatasan memori HP, Bapak Ibu ya, kadang mungkin agak berat untuk dijalankan di HP-nya masing-masing. Nah, kemudian dari sisi kendala bagi guru dan pengajarnya, tentu saja diperlukan keterampilan teknologi yang memadai. Dan penyusunan materi multimedia membutuhkan waktu dan usaha yang tidak sebentar. Tapi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah mulai terbiasa menggunakan Canva atau mungkin otak-atik artikel storyline, otak-atik PowerPoint, nah itu akan terbiasa Bapak Ibu. Jadi untuk membuat suatu MPI ini tidak diperlukan waktu berhari-hari karena Bapak Ibu sudah terlatih ya. Berlatih itu memang membuat perfect.